yang nantinya akan membawakan acara diskusi pada sore hari ini dengan dua pembicara utama. Yang pertama adalah Bapak Edi Purwanto, SP, MSc, dari Surveimeter, dan kemudian bicara yang kedua adalah Bapak Dwi Budi Santoso dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Adapun susunan acara kegiatan sore hari ini, yang pertama tadi sudah diberikan sambutan dari Ibu Dr. Hera Susanti selaku Sekretaris IBER, yang kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi yang pertama dari Pak Edi Purwanto mengenai studi empirik yang telah dilakukan menggunakan data IFLS dengan judul Long Term Impact of Debt on Happiness, Evidence from IFLS, yang kemudian selanjutnya akan ditanggapi oleh Pak Dwi Budi Santoso sebagai pembahas. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab ya oleh para Bapak Ibu sekalian serta webinar sore hari ini. Kemudian nanti diakhiri dengan foto bersama dan penutup. Nah, kita mulai saja agenda sore ini, yaitu dengan mendengarkan presentasi dari Pak Edi dan juga nanti tanggapan dari Pak Dwi Budi Santoso. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan secara singkat CV dari beliau berdua. Bapak Edi Purwanto, SPSM MSc, lahir pada tanggal 1 November 1972, menjabat sebagai Koordinator Divisi Kajian Lembaga Surveimeter dengan pengalaman penelitian yang sudah sangat banyak. Pak Edi menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Pertanian UNS, kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Magister Sains Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Ekonomi di UNER. Keanggotaan beliau dalam organisasi ilmiah juga cukup banyak. Kemudian keterlibatan beliau dalam berbagai survei besar, salah satunya adalah IFLS, ini juga tidak perlu diragukan lagi, karena mulai dari tahun 97, 98 hingga 2014, beliau aktif terlibat di dalam survei IFLS ini. Kemudian selanjutnya Bapak Dwi Budi Santoso, PhD, lahir pada tanggal 15 Maret 1962, menjabat sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya, kemudian pendidikan S2 diselesaikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan kemudian pendidikan S3 di bidang economics diselesaikan beliau di The University of New England, New South Wales, Australia. Ekspertis beliau adalah dalam bidang perencanaan ekonomi pembangunan, di mana beliau banyak melakukan penelitian, pengabdian, kemudian juga kegiatan orasi ilmiah, dan beberapa publikasi ilmiah di berbagai jurnal internasional terindeks, sekaligus juga aktif menulis beberapa buku ajar dan buku teks. Selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Edi Purwanto yang akan memaparkan hasil riset empirisnya. Monggo Pak Edi, kami persilakan waktu dan layar sumonggo. Baik, terima kasih Ibu Mayang, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur IBER yang pada sore ini diwakili oleh Ibu Hera Susanti, kemudian Ibu Moderator, Ibu Mayang kita, dan Bapak Penanggap yaitu Bapak Budi Santoso, Bapak Ibu semuanya peserta webinar pada sore ini kami hormati. Mohon izin untuk bisa memberikan presentasi pada sore hari ini. Mohon izin share ya Ibu Mayang ya. Monggo Pak. Apakah sudah terlihat dengan jelas Ibu? Iya, sampun Pak. Sudah ya. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan mulai untuk presentasinya sekitar 30-40 menit ke depan Ibu Mayang ya, mohon izin ya, tadi diberikan waktunya antara itu. Untuk paper sore hari ini kami akan mempresentasikan dengan judul yaitu Dampak Jangka Panjang Hutang Terhadap Kebahagiaan. Paper ini kami tulis bersama hasil kolaborasi dengan Ibu Nimade Soekartini dari Universitas Airlangga, juga Bapak Albertus Giri Alo dari Universitas Papua, dan juga rekan kami sejawat yaitu Ibu Rodiah Umaroh. Selamat datang untuk beliau-beliau semua telah berkenan hadir pada sore hari ini.
Outline untuk presentasi sore hari ini, yang pertama nanti akan kami sampaikan latar belakang yang membahas tentang pro dan kontra terkait hutang, kemudian juga peran penting hutang terhadap kebahagiaan, dan juga manfaat hutang. Di bagian kedua, kita akan sampaikan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan data dan metodologi atau metode, kemudian pemaparan hasil, dan kita tutup dengan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan beserta beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Baik, sebagai latar belakang kita akan mulai dengan data terbaru dari CIAC, yaitu tentang dari Census and Economic Information Center yang menunjukkan bahwa utang rumah tangga di Indonesia dilaporkan meningkat selama 1 dekade terakhir, yaitu sebesar 53%. Meningkat dari sebelumnya 78 miliar dolar Amerika menjadi sekitar 119 miliar dolar Amerika. Dan rasio utang rumah tangga juga secara konsisten meningkat terhadap PDB mencapai 10,25% pada tahun 2022 dari yang sebelumnya hanya sekitar 9% pada tahun 2012. Kemudian hutang dalam jangka pendek berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu hutang dalam jangka pendek dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena terjadi peningkatan konsumsi. Namun dalam jangka panjang, hutang rumah tangga berpotensi untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana hasil penelitian dari Lombardi dan kawan-kawan 2017. Berikutnya beberapa penelitian yang pro dan kontra terkait hutang. Kita mulai dari pernyataan bahwasanya kebahagiaan itu umumnya dianggap sebagai tujuan akhir dari kehidupan, sehingga semua orang ingin bahagia. Dan salah satu penentu kebahagiaan berdasarkan dari beberapa riset sebelumnya, yaitu adalah kondisi ekonomi rumah tangga. Dari segi ekonomi, maka hutang merupakan salah satu cara rumah tangga dalam mengatasi permasalahan terkait pemasukan yang berdampak pada kebahagiaan. Hutang, namun demikian, hutang dapat membebani psikologi seseorang dan berdampak pada penurunan kebahagiaan. Selanjutnya, bahwasanya membayar hutang itu dapat menyebabkan stres, kemudian mengurangi konsumsi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi fungsi individu dan keluarga. Dari berbagai penelitian menggunakan data jangka pendek, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hutang dapat menurunkan ataupun juga meningkatkan kebahagiaan. Jadi hasilnya masih sangat bervariasi. Sekilas kita coba melihat keadaan kebahagiaan di Indonesia, baik berdasarkan indeks kebahagiaan yang disusun oleh BPS maupun kondisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain sebagai tambahan informasi awal. Yang pertama yaitu grafik pertama menunjukkan indeks kebahagiaan Indonesia dari tahun 2013 hingga 2001 yang disusun yaitu oleh BPS. Terjadi peningkatan indeks kebahagiaan dari tahun 2013 hingga 2021, di mana mulai dari 6,65,11 dari poin 100, meningkat di 2014 menjadi 68,28, kemudian meningkat di tahun 2017 ke 70,69, dan terakhir di survei terakhir yang diadakan 4 tahun sekali itu mencapai 71,49 dari poin 100. Terlihat bahwasanya terjadi peningkatan di sini. Namun apabila kita perhatikan lebih jauh dari data yang disusun oleh World Happiness Report atau WHR yang membuat ranking kebahagiaan di antara seluruh negara di dunia dengan menggunakan berbagai hasil survei sekitar 150 negara, maka terlihat di sini ranking kebahagiaan Indonesia dari tahun 2013 hingga mencapai 2018 itu cenderung untuk mengalami penurunan, dalam artian rankingnya bertambah banyak dari 76 naik sedikit jadi 74, kemudian menurun atau rankingnya jadi lebih tinggi 79, 81 dan 96. Kemudian baru tahun 2018 hingga sekarang ranking Indonesia membaik, yaitu menjadi dari 96 ke 92, 84 dan 82. Ini tentunya sesuatu yang juga membanggakan di mana ranking semakin meningkat, disertai dengan tadi di laporan BPS hasilnya adalah juga skornya juga semakin meningkat juga. Baik, kita masuk ke peran penting hutang terhadap kebahagiaan. Hutang berperan dalam konsumsi rumah tangga pada saat kesulitan ekonomi, di mana rumah tangga tersebut dapat memaksimalkan manfaat hutang dalam rumah tangga dengan cara apa? Yaitu hutang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian bisa mendapatkan lingkungan dan kualitas pendidikan yang lebih baik untuk keluarga.
dengan hutang tersebut, maka sebuah rumah tangga bisa menghutang perumahan atau rumah yang lingkungannya lebih baik, kemudian lingkungan yang lebih baik tersebut bisa akhirnya memilih fasilitas-fasilitas pendidikan yang tentunya lebih baik juga. Kemudian kajian yang mengkaitkan antara manfaat hutang dan kebahagiaan ditinjau dari utilitas telah mulai secara luas bisa diterima oleh ahli-ahli ekonomi. Jadi kajian ini nanti akan menitikberatkan tinjauan ini nanti pada utilitas. Kemudian kita mencoba melihat life cycle teori yang dibangun oleh Franco Modigliani pada tahun 1957 yang menyatakan bahwasanya manusia ataupun individu itu cenderung untuk selalu mencukupi kebutuhannya dari mulai awal sampai akhir kehidupan nanti. Di mana pada awal kehidupan mereka akan cenderung untuk menyimpan ataupun berusaha untuk bekerja keras untuk saving, kemudian di akhir-akhir kehidupan kemudian mereka menggunakan hasil savingnya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam kondisi tersebut maka dua rumah tangga yang serupa akan membuat keputusan yang sama terkait konsumsi dan hutang. Namun akan tetapi pada kenyataannya beberapa rumah tangga memiliki keterbatasan dalam mengakses dan memperoleh hutang atau pinjaman. Nah, apabila suatu rumah tangga memperoleh hutang atau pinjaman, misalkan pada tahun ke-1 atau tahun kedua, maka diharapkan rumah tangga tersebut akan merasakan peningkatan manfaat hutang tersebut di tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya, dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memperoleh hutang. Nah, kondisi di mana rumah tangga yang mendapatkan hutang menarik manfaat lebih besar dibandingkan yang tidak mendapatkan hutang, itu bisa dilihat dari pertidaksamaan berikut ini nomor 1, yaitu pada prinsipnya di sini bisa dijelaskan utilitas daripada konsumsi di tahun pertama ditambah dengan utilitas pada konsumsi kedua ditambah dengan manfaat daripada hutang di tahun kedua ditambah dengan utilitas dari konsumsi tahun ketiga dikurangi dengan angsuran hutang pada tahun ketiga ditambah dengan manfaat yang diperoleh pada tahun ketiga hingga selesainya angsuran dan juga masih keberlangsungan dari manfaat itu diharapkan lebih besar dibandingkan dengan konsumsi di tahun pertama, konsumsi tahun kedua, konsumsi tahun ketiga, dan seterusnya jika tidak mendapatkan hutang sama sekali. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi yang terjadi adalah pada suatu awal periode, peningkatan manfaat hutang tidak segera terjadi pada periode selanjutnya. Tidak seperti yang disampaikan atau yang sesuai dengan pertidaksamaan yang pertama. Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena variasi antara lama angsuran dan juga lamanya manfaat yang diperoleh pada barang yang dibiayai dengan hutang. Di mana pada kondisi tertentu, maka pada periode setelah hutang, itu pertidaksamaan berikut ini yang mungkin akhirnya tidak berlaku, di mana pertidaksamaan yang diharapkan utilitas daripada konsumsi tahun ketiga dikurangi dengan angsuran di tahun ketiga ditambah manfaat hutang pada tahun ketiga lebih besar daripada utilitas konsumsi ketiga jika tidak ada hutang, itu bisa saja tidak terjadi. Nah, itu permasalahannya di situ. Nah, kemudian kedua pertidaksamaan di atas itu akan menjadi berlaku dengan asumsi bahwa manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa yang diperoleh menggunakan hutang itu bisa memberikan kontribusi lebih di tahun berikutnya dibandingkan beban membayar hutang. Sekarang menjadi pertanyaan utama kita adalah, nah jenis hutang seperti apa yang dapat memberikan kontribusi lebih terhadap manfaat hutang dalam jangka panjang sehingga pertidaksamaan dua menjadi tetap berlaku. Itulah topik utama kita yang akan kita bahas selanjutnya. Sehingga berdasarkan dari beberapa kasus di atas dan penjelasan statement yang terakhir, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak jangka panjang dari kepemilikan hutang dan berbagai jenis hutang rumah tangga terhadap kebahagiaan individu di dalam rumah tangga tersebut. Metodenya adalah kita menggunakan data Indonesia Family Level Survey, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia Family Level Survey telah dilaksanakan selama 5 tahap, yaitu tahap pertama 93, kemudian kedua 97, tahun 2000, 2007, dan 2014. Survei ini menyediakan banyak sekali data pada level individu, rumah tangga, komunitas, kesehatan yang diukur secara objektif maupun fasilitas pendidikan dan kesehatan. Nah, dalam kajian kita nanti kita akan menggunakan data yaitu data individu, data rumah tangga, dan juga komunitas. Adapun survei ataupun data yang kita pakai adalah tahun 2007 dan 2014, mengingat beberapa variabel penting dalam analisis ini
baru muncul di tahun 2007 dan berikutnya di 2014. Selanjutnya juga bahwasanya target responden kita adalah individu yang berumur lebih dari 15 tahun di tahun 2007 dan bisa diwawancara kembali di tahun 2014. Kenapa? Karena variabel utama kita yaitu variabel kebahagiaan itu hanya ditemukan pada individu-individu yang berumur lebih dari 15 tahun, di mana kurang dari 15 tahun belum ditanyakan tentang pertanyaan kebahagiaan ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengumpulan dataset yang kita kumpulkan dari berbagai pertanyaan individu, rumah tangga maupun komunitas, maka kita berhasil yaitu mendapatkan data yaitu sebanyak, mohon maaf sepertinya kita agak ada bermasalah sedikit, yaitu 19.489 individu yang jika diobservasikan jadi 2 kalinya. Maaf, tertutup sedikit. Baik, kita masuk ke variabel-variabel utama yang digunakan, yaitu variabel dependen utama kita adalah kebahagiaan. Kita ambil dari pertanyaan SW12 di buku 3A. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan subjektif. Kalau kita lihat kembali pertanyaannya utamanya adalah mempertimbangkan keadaan saat ini, apakah ibu bapak merasa bahwa ibu sangat bahagia, bahagia, tidak bahagia, atau sangat tidak bahagia. Pertanyaan umumnya adalah 1, 2, 3, 4-nya terbalik, kemudian di penelitian ini kita ubah menjadi urutan yang meningkat, di mana 1 kita jadikan sangat tidak bahagia, 2 menjadi tidak bahagia, 3 bahagia, dan 4 sangat bahagia, sehingga diperoleh data ordinal yang meningkat. Kemudian kita menggunakan variabel independen utamanya, yaitu tentang hutang, di mana kita ambil dari buku rumah tangga, kemudian kita membuat menjadi variabel dummy 1 itu memiliki hutang, dan 0 adalah tidak memiliki hutang. Dari sekian jenis penggunaan hutang yang ada dalam kuesioner, yaitu penggunaan hutang sangat banyak, diperincinya bisa menjadi 30-40 jenis penggunaan hutang. Kita kelompokkan menjadi 7 jenis hutang terbesar, yaitu hutang kesehatan, kemudian hutang untuk pendidikan, hutang untuk kendaraan, hutang untuk pembelian ataupun perbaikan renovasi rumah, hutang untuk membeli bisnis atau hutang-hutang untuk proses produksi, dan juga hutang kebutuhan sehari-hari dan hutang-hutang yang lain yang tidak bisa masuk di atasnya. Kemudian dari semua jenis hutang ini dibikin dummy, yaitu 1 memiliki jenis hutang tersebut dan 0 tidak memiliki jenis hutang tersebut. Kemudian kita susun data panel sehingga kita bikin 1 variabel dummy tahun, yaitu dummy 0 untuk tahun 2007 dan dummy 1 sebagai tahun 2014. Dalam analisis data panel ini, nanti selanjutnya kita membentuk variabel baru yang berisi adalah semua variabel di atas kita interaksikan dengan dummy tahun. Karena kita akan melakukan analisis data panel. Kemudian variabel kontrol yang kita bangun yaitu pertama karakteristik demografi individu. Nanti akan ada jenis kelamin, kita damikan 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Kemudian umur dan umur kuadrat, mengingat dari beberapa penelitian sebelumnya umur dan bahwasanya hubungan antara umur dan kebahagiaan tidak linear, sehingga kita masukkan sebagai umur kuadrat nantinya. Kemudian status kawin, kita bikin dummy untuk dummy 1 baik kawin, kemudian 0 ada tidak kawin. Selanjutnya kita juga menjerit variabel pendidikan yang berisi yaitu lama tahun bersekolah, kemudian dari lama tahun bersekolah kita bikin menjadi kategori yaitu dummy untuk sekolah SMA atau 1 ataupun 0 untuk yang belum SMA. Kemudian juga kita mengontrol dengan variabel status bekerja, di mana individu yang bekerja kita dummy 1 bekerja dan 0 tidak bekerja. Kita juga memasukkan variabel kontrol pendapatan setahun dari individu yang bersangkutan. Kemudian juga kita masukkan variabel kontrol kesehatan, di mana kesehatan merupakan jawaban subjektif dari responden. Kemudian kita dummy menjadi 1 adalah sehat, 0 adalah tidak sehat. Sebagai variabel kontrol yang kedua, kelompok kedua, kita akan yaitu karakteristik rumah tangga. Kita akan masukkan yaitu jumlah anggota rumah tangga, karena kemudian kita akan memasukkan 1 variabel kategori ekonomi yang kita desain dari PCE atau per capita expenditure. Dari data awal PCE, kemudian kita membuat status ekonomi rumah tangga, kita bikin jadi 4 kategori kuantil, yaitu kuantil 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dari 4 kuantil tersebut kita bikin jadi kategori 3 saja, yaitu 1 rendah, 2 menengah, yaitu gabungan antara kuantil 2 dan kuantil 3, dan akhirnya
3 tinggi, yaitu alih dari kuantil keempat. Kami mencoba untuk mendesain satu variabel yang sejenis juga bertujuan untuk melakukan cross check ulang tentang yaitu aset yang berhubungan dengan yaitu nanti kategori ekonomi. Kita hitung total aset, kemudian dari total aset kita juga akan kategorikan sebagai status ekonomi kuantil 1, 2, 3, 4. Dari kuantil 1, 2, 3, 4 yang dari total aset tadi, kita juga akan membuat kategori sebagai kategori ekonomi yang kedua, yang sama itu rendah, menengah, dan tinggi. Sistemnya sama dengan yang ekonomi yang kedua. Ini sebagai kontrol apakah memang hasilnya konsisten nantinya menggunakan dua variabel yang hampir sama. Berikutnya kita juga menggunakan variabel komunitas, di mana dummy kota desa, 1 kota, 0 desa, dan kita juga menggunakan variabel dummy Jawa Bali, Jawa ada 1 dan 0 adalah di luar Jawa Bali. Dalam analisis ini kita menggunakan metode analisis yaitu random effect ordered logistic, kemudian kita analisis dengan stata 17 yaitu dengan komennya adalah XT legit. Nah, selanjutnya sebelum masuk kepada paparan hasil, saya ingin memberikan sedikit pertimbangan pemilihan daripada metode analisis random effect order logistik ini. Yang pertama, kami memilih metode ini dengan alasan yaitu bahwasanya variabel dependennya adalah ordinal, di mana tadi adalah 1, 2, 3, 4, sekaligus sebagai ordinal sini adalah sekaligus menunjukkan urutan. Dalam beberapa literatur menyampaikan bahwa untuk variabel ordinal berurutan, maka random effect order logistik adalah lebih sesuai. Dan juga tadi menggunakan data panel. Di sini juga kami mencoba menyampaikan bahwa ada isu yaitu time invariant unobserved heterogeneity, di mana karakter atau kepribadian individu yang cenderung mungkin tidak berubah antar waktu, dan itu beberapa literatur mengatakan random effect adalah lebih sesuai dibandingkan yang lain. Kemudian estimasinya bagaimana dalam kita menghitung ini nanti, yaitu estimasi dampak dari hutang terhadap kebahagiaan itu dihitung dengan bersama berikut ini, di mana kebahagiaan individu I pada waktu T itu sama dengan yaitu alfa 1 ditambah dengan X IT beta ditambah delta 1 hutang IT ditambah error ditambah kemudian random effect. Sebagai penjelasan bahwasanya kebahagiaan IT merupakan menggambarkan kebahagiaan individu I pada tahun T, kemudian XIT merupakan variabel vektor dari kontrol individu, rumah tangga, dan komunitas. Sedangkan hutang IT merupakan kepemilikan hutang individu pada tahun T. Nah, ini menjadi krusial, dalam ini saya garis bawahi, dan memang saya nanti akan banyak memohon masukan juga dari Bapak Ibu semuanya. Saya membuat dalam bentuk interaksi dummy tahun dan dummy hutang di sini nanti, karena kami akan menghitung yaitu apa? Perbedaan perubahan yang akan kami hitung nanti, bukan kondisi akhirnya. Kemudian MUI menggambarkan random effect-nya dan error I menggambarkan errornya. Nah, kemudian nanti besarnya dampak utang terlihat pada dummy delta 1 ini. Sekali lagi, besarnya delta 1 nanti akan menunjukkan bagi kami itu adalah perbedaan dari perubahan, bukan perubahannya. Kemudian model yang kedua adalah untuk kita aplikasikan untuk estimasi kebahagiaan berdasarkan jenis hutang. Karena tadi kita punya 7 jenis hutang, kemudian kita akan membuat persamaan yang hampir sama dengan model yang hampir sama, tapi di sini adalah sebagai variabel utamanya adalah sigma I dari I-nya sama dengan 1 sampai K, kemudian delta K, hutang IT K. Ini adalah merupakan kepemilikan hutang jenis tertentu dalam rumah tangga I pada tahun yang berbeda T, kemudian kami memberikan jumlah yang menggambarkan kepemilikan beberapa jenis hutang tadi, yaitu ada hutang kesehatan, pendidikan, kendaraan, rumah, bisnis, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Dan juga menjadi penekanan juga nanti, dalam hal ini kami akan bentuk interaksi dummy tahun dan dummy jenis hutang, mengingat kami akan menghitung yaitu perbedaan perubahannya. Dan sehingga nanti dari kedua model ini kami akan menjalankan minimal yaitu 8 kali model, satu model untuk model 1, kemudian di sini akan ada 7 kali model, kemudian nanti akan coba kami melanjutkan satu model secara total, sehingga akan ada 9 model yang kami tampilkan. Sebagai karakteristik dasar dari sampel yang kita peroleh, yaitu kita ada 38.978 observasi, di mana kebahagiaan rata-ratanya adalah 3 dari skor 1 sampai 4, kemudian tahunnya adalah setengah, berarti menunjukkan bahwa data kita seimbang antara tahun 2007 dan 2014 sama-sama.
Kemudian kepemilikan hutang ternyata 19% individu pernah yaitu melakukan peminjaman. Kemudian dari jenis hutang dibagi-bagi, ternyata untuk kesehatan itu adalah 1%, pendidikan 2%, kendaraan 1%, pembelian atau perbaikan rumah 2%, kemudian usaha ada 6%, kemudian kepemilikan harian 4%, kebutuhan harian 4%, lainnya 3%. Dari sisi jenis kelamin, responden kita 45% adalah laki-laki dengan umur 38,9 tahun, 77% diantaranya masih menikah, kemudian pendidikannya adalah 8 tahun ataupun SMA kurang sedikit. Kemudian dari sisi bekerja, 74% masih bekerja dengan penghasilan per tahun rata-rata 7,90 juta. Dan kondisi sehat untuk sebagian besarnya. Selanjutnya juga agak cepat saja, ini untuk dari segi jumlah anggota rumah tangga, rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah 4,24 ART, dengan pengeluaran per kapita expenditure rata-rata yaitu 814.000 per individu per bulan untuk semua pengeluaran. Kemudian untuk kategori total harta rumah tangga sekitar 123 juta minyak untuk aset seluruh aset. Dan untuk responden 54% diantaranya berada di kota, kemudian 56% berada di Jawa Bali. Baik, mohon izin. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya seperti yang kami jelaskan tadi, kami melakukan 9 kali. Yang pertama, model pertama itu adalah kita akan menghitung yaitu khusus untuk yaitu dummy hutang. Di sini dummy hutang, kemudian dikontrol dengan semua variabel kontrol. Kita dapat yaitu koefisiennya adalah 0,124 signifikan. Kemudian model yang kedua itu adalah khusus untuk hutang kesehatan, dikontrol dengan semua variabel kontrol. Kita dapatkan koefisien adalah 0,644 signifikan. Hutang pendidikan, di sini adalah pendidikan. Yang model ketiga adalah khusus untuk hutang pendidikan, kemudian kita kontrol dengan variabel kontrol semuanya. Hasilnya adalah kurang signifikan. Kemudian model yang keempat adalah model untuk mengetahui hutang kendaraan yang kita kontrol dengan semua variabel kontrol, hasilnya adalah 0,442 signifikan. Kemudian untuk model yang kelima khusus untuk yaitu hutang rumah, di mana 0,336 dan signifikan tetap dikontrol dengan variabel kontrol. Kemudian model ke-6 untuk mengetahui hutang untuk keperluan usaha atau bisnis tidak signifikan. Kemudian model ke-7 untuk mengetahui pengaruh hutang untuk kebutuhan harian. Kemudian model ke-8 adalah model untuk mengetahui pengaruh dari hutang lain-lain. Dan model terakhir kita tutup yaitu untuk semua hutang kita jadikan dalam satu model dan hasilnya konsisten, di mana kesehatan ada signifikan, kemudian kendaraan signifikan, dan juga hutang rumah juga signifikan. Semuanya hasilnya adalah konsisten, baik dengan model satu variabelan maupun dengan total variabel semuanya. Kita masuk ke variabel kontrol secara singkat saja, bahwasanya di sini terlihat seperti juga dengan hasil-hasil penelitian yang lain, di sini jenis kelamin berhubungan dengan negatif, sehingga laki-laki cenderung mempunyai probabilitas yang lebih rendah untuk kebahagiaan dibandingkan perempuan. Untuk semua model di sini adalah konsisten semuanya. Kemudian dari sisi umur juga berhubungan negatif, konsisten untuk semua model. Namun yang kita dapatkan dari umur kuadrat adalah positif. Nah, ini memperkuat temuan dari beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa memang kebahagiaan umur dan kebahagiaan itu hubungannya adalah kuadratik, di mana di sini adalah positif, sehingga ini merupakan fungsi kuadrat dengan titik balik adalah titik balik minimum, sehingga dia akan terjadi yaitu penurunan kebahagiaan dengan bertambahnya umur, tapi suatu saat akan mencapai titik balik minimum, kemudian diikuti peningkatan kembali. Namun dalam hal ini kita belum bisa menentukan di titik mana terendah dan akan membalik tersebut. Untuk status menikah berhubungan positif, semuanya tetap konsisten dari semua model juga. Berikutnya adalah pendidikan, juga berhubungan positif, konsisten untuk semua model yang kita pakai. Kemudian status bekerja di sini agak kurang signifikan atau tidak signifikan. Pendapatan juga signifikan positif semuanya, kemudian konsisten untuk semua model. Demikian juga status kesehatan adalah positif dan konsisten untuk semua model. Dari variabel kontrol untuk rumah tangga, kita ketahui bahwasanya ini yang kami akan lihat di sini, akan perjelas kembali bahwasanya status ekonomi yang kita bangun dari PCA berhubungan dengan kebahagiaan positif, konsisten untuk semua modal,
Dan ini diperjelas kembali dengan yaitu total aset dan juga status ekonomi kedua yang kita bangun dari yaitu aset. Jadi 3 variabel ini sebenarnya dibangun untuk membuktikan kembali apakah betul-betul konsisten hasilnya. Dan ini betul-betul hasilnya konsisten. Semua status ekonomi menunjukkan hubungan positif dengan kebahagiaan, baik dibangun dengan PCE maupun total asetnya. Jadi kita yakin bahwasanya memang hasilnya adalah konsisten, baik untuk berbagai variabel aset atau variabel ekonomi maupun juga untuk ke-8 model yang ada. Untuk berikutnya kita lihat hasil untuk variabel kontrol komunitas. Ini cukup menarik juga di sini adalah untuk wilayah perkotaan menunjukkan hasil yang positif, konsisten untuk semua model juga, dan untuk yang mungkin perlu pendalaman kembali di sini adalah untuk wilayah Jawa Bali. Ternyata hubungannya negatif, konsisten untuk semuanya. Dan tadi kita belum sempat sebenarnya pengen ngecek untuk membandingkan dengan hasil indeks yang dibangun oleh BPS sebagai pengantar tadi, tapi mohon maaf belum bisa kita tampilkan di sini apakah ini sejalan dengan temuan ataupun indeks yang dibangun BPS di mana luar Jawa cenderung mungkin lebih tinggi dibandingkan yaitu di Jawa. Itu adalah hasil dari analisis yang kita lakukan, baik variabel utama, independen utama, variabel kontrol individu, variabel kontrol rumah tangga, dan variabel kontrol komunitas. Selanjutnya kita akan masuk bagian sebagai sedikit ilustrasi saja di sini dari koefisien positif pun positif signifikan dan tidak signifikan tadi, sebagaimana yang saya jelaskan di depan, bahwasanya kami itu ingin melihat yaitu perbedaan dalam perbedaan. Bukan sebatas pada kondisi tahun 2007 dan 2014. Sehingga gambaran yang kami bisa sampaikan, mohon juga masukan dari Bapak Ibu semua nanti tentunya bahwasanya kami ingin membandingkan perubahan kebahagiaan dari orang-orang yang memiliki hutang, di sini adalah biru, tidak memiliki hutang dan memiliki hutang. Sebagai ilustrasi di sini adalah untuk yang tidak memiliki hutang, itu kebahagiaan awal 2007 adalah tinggi di 2,98, kemudian meningkat di tahun 2014 menjadi 3,015 sehingga terjadi peningkatan yaitu 0,37. Nah, di sisi yang bersamaan kelompok orang-orang yang memiliki hutang di sini adalah dengan awal pada tahun 2007 dengan kebahagiaan yang lebih rendah 2,970 meningkat di tahun 2014 menjadi yaitu rata-rata 3,016. Di sini terjadi peningkatan yaitu 0,045 dari min itu. Sehingga dari tabel ini kita mengetahui bahwasanya peningkatan yang terjadi pada rumah tangga yang memiliki hutang itu lebih tinggi dibandingkan peningkatan yang terjadi pada rumah tangga yang tidak berhutang dengan selisih 0,09. Ini yang menjadi konsen kami dalam hal melakukan tadi adalah pembuatan variabel interaksi tadi. Kami berharap bisa melihat selisih perbedaan ini tentunya. Sebagai gambaran untuk yang rumah tangga yang hasil yang tidak signifikan, kita tampilkan di sini adalah sebagai contohnya adalah hutang untuk kebutuhan keperluan lain-lain, di mana untuk rumah tangga yang dihutang tadinya rendah 2,9, meskipun naik sampai batas yaitu 2,986, sehingga peningkatannya 0,026. Di sisi yang lain ternyata untuk rumah tangga yang tidak berhutang pada awalnya sudah memiliki yang nilai yang tinggi yaitu 2,98 dengan kemudian meningkat pada tahun 2014 mencapai 3,016 sehingga terjadi peningkatan yaitu 0,038. Nah, ternyata peningkatan dari rumah tangga yang tidak memiliki hutang untuk kebutuhan lain-lain ini lebih tinggi sekitar 0,012. Inilah ilustrasi yang kami berikan yaitu bahwasanya ini peningkatan meskipun meningkat untuk rumah tangga yang berhutang untuk lain-lain, namun peningkatannya lebih rendah dibandingkan peningkatan yang terjadi di kelompok rumah tangga yang tidak memiliki hutang. Baik, masih sekitar 10 menit, saya akan bacakan beberapa ringkasan daripada apa yang sudah kita sampaikan di atas. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan hutang pada tahun 2007 itu secara signifikan berkaitan dengan peningkatan kebahagiaan pada tahun 2014 tadi dengan koefisien yaitu 0,124. Kemudian dari bagian yang kedua yaitu model nomor 2 sampai dengan model ke-9 itu terdapat variasi hubungan jangka panjang yang positif antara berbagai jenis hutang terhadap kebahagiaan, di mana pengaruh terbesar hutang terhadap kebahagiaan ditemukan pada jenis hutang yang berkaitan dengan kesehatan dengan koefisien 0,644, kemudian hutang kendaraan 0,442, dan terakhir yaitu hutang untuk pembelian atau renovasi rumah dengan koefisien 0,336.
Untuk hutang-hutang atau jenis yang lain, itu dia tidak terdapat kaitan positif yang signifikan antara jenis hutang yang lain terhadap kebahagiaan. Dari beberapa variabel kontrol yang kita masukkan, beberapa karakteristik individu, rumah tangga, dan juga komunitas berhubungan dengan peningkatan kebahagiaan, antara lain itu menikah, kemudian pendidikan, income yang lebih tinggi maksud kami, yaitu keadaan yang lebih sehat, ekonomi rumah tangga yang lebih tinggi, dan juga wilayah perkotaan, berhubungan positif dengan peningkatan yang lebih besar pada kebahagiaan. Nah, kontribusi yang bisa kami harapkan dari apa yang sedang kami lakukan ini, karena ini juga masih proses, bagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Hera di depan, ini proses dalam rangka untuk publikasi juga yang masih berproses, adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa jenis hutang jangka panjang memiliki dampak positif terhadap kebahagiaan, terutama hutang yang berkaitan dengan kesehatan, kendaraan, dan rumah. Hasil ini mendukung temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa hutang berhubungan dengan peningkatan kebahagiaan. Kemudian hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan program bantuan ataupun intervensi baik di sektor kesehatan, kepemilikan kendaraan, dan juga bangunan atau rumah melalui skema kredit yang tepat bagi rumah tangga sehingga tetap terjaga peningkatan kebahagiaannya. Sebagai referensi bagi kita semuanya, tentunya sebagai panduan bagi rumah tangga dalam berhutang untuk meningkatkan kebahagiaan di masa yang akan datang, tentu harus bisa memilih-milih hutang-hutang mana yang kira-kira berpotensi untuk meningkatkan kebahagiaan di masa yang akan datang tentunya. Baik, bagian terakhir bahwasanya kajian ataupun analisis ini sudah bisa kita lakukan, namun demikian ada beberapa keterbatasan dari penelitian ini. Yang pertama adalah data IFRS yang kita gunakan tahun 2007, 2014, dan sudah cukup lama. Jadi ada kemungkinan hubungan tersebut berbeda dengan keadaan sekarang. Namun demikian kami bisa memastikan bahwa data tersebut adalah data terbaru yang tersedia saat ini. Belum ada data yang lebih baru, sehingga ini adalah upaya terbaik yang bisa kami lakukan. Yang kedua adalah hutang rumah tangga tahun 2007 hanya mencakup pada hutang yang terjadi selama 1 tahun sebelum pengumpulan data saja. Penggunaan hutang hanya mengacu pada hutang terbesar yang terjadi pada setahun sebelum wawancara. Sehingga pada analisis ini orang-orang yang mungkin memiliki hutang pada tahun sebelumnya dan sekarang tidak berhutang itu masuk kategori tidak berhutang. Ini adalah satu keterbatasan kita di sini. Hutang rumah tangga biasanya dilakukan oleh kepala rumah tangga, pasangan, atau kepala rumah tangga dan pasangan. Namun demikian dalam penelitian ini, seluruh anggota rumah tangga dianggap memiliki hutang. Hal ini dikarenakan dampak hutang diduga berpengaruh pada keadaan seluruh anggota rumah tangga. Demikian Ibu Mayang apa yang bisa saya sampaikan dari temuan kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang berkenan untuk memberikan masukan demi sempurnanya penulisan laporan kami ataupun paper kami nanti. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada Ibu Mayang. Terima kasih. Matur nuwun Pak Edi atas presentasinya. Nah, mungkin saya bisa memberikan sedikit simpulan secara umum dari hasil sementara begitu nih Pak ya, dari riset yang dilakukan oleh Pak Edi dan kawan-kawan bahwa studi menggunakan data sampel individu FLS, di mana di sini mengontrol karakteristik individu, yaitu karakteristik sosial demografi, kemudian juga karakteristik ekonomi rumah tangga, dan juga karakteristik komunitas, desa kota ataupun tadi ya Jawa dan luar Jawa, begitu, menggunakan teknik random effect, ya order logit, maka menemukan bahwa terdapat perbedaan begitu ya kebahagiaan individu antara rumah tangga yang punya hutang dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki hutang, di mana mereka yang memiliki hutang ternyata memiliki kebahagiaan subjektif yang lebih besar begitu dibandingkan mereka yang tidak memiliki hutang. Baik, terima kasih Pak Edi. Kemudian menginjak pada acara berikutnya sesuai dengan agenda yang ada, maka kami persilahkan Pak Dwi Budi Santoso PhD selaku penanggap dan pembahas dari sesi diskusi sore ini untuk bisa memberikan paparannya gitu terkait dari penelitian yang telah dilakukan oleh Pak Edi dan kawan-kawan. Monggo silakan Pak Dwi Budi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Mayang. Izin share dulu. Ye, monggo Pak. Baik, sudah kelihatan Bu Mayang? Ye, sampun Pak. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih pada Bu Mayang, Pak Edi, Bu Hera, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya rasa penelitian ini cukup menarik juga. Tetapi karena saya mendapat materi penanggap sebagai tanggapan dari hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu saya cermati, terutama saya kembali sebetulnya, hanya kembali aja pada basic dari penjelasan teori ekonomi, karena ini adalah hubungan debt, hutang rumah tangga terhadap kebahagiaan, karena memang kebahagiaan itu pada dasarnya ada faktor ekonomi, ada faktor non-ekonomi. Tetapi karena yang diteliti di sini hutang, tentu saja saya menyorotinya dari aspek ekonominya dulu. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba melihat analisis teori yang saya pahami, ini Pak Edi, mungkin penjelasan saya, memang Pak Edi dari beberapa teori jurnal-jurnal yang ada, tetapi secara ekonomik, secara simpel saja, mungkin tadi utilitas digunakan, saya menggunakan bahwa indifferent curve, ini kepuasan ini mengindikasikan kebahagiaannya. Jadi ini yang mengidentifikasi kebahagiaan. Indifferent curve. Jadi ini saya membagi asumsi dua, saya menggunakan teori makro asumsi dua, jadi ada asumsi ada dua periode, ini adalah periode T, ini adalah periode masa depan. Saya sebut dengan kode 2, masa depan. Jadi kita mengatakan ini adalah periode saat ini, dan ini yang T+1 atau T+I. Nah, misalkan ini adalah budget line. Budget line ini tentu saja sebetulnya ukurannya adalah didiskon dengan tingkat suku bunga. Jadi ini adalah mencerminkan tingkat suku bunga. Jadi ini kalau semuanya dikonsumsikan, pendapatannya dikonsumsikan untuk masa depan, C-nya 0, maka dia titiknya di sini, dan di sini adalah semuanya dikonsumsi pada saat ini. Pendapatannya dikonsumsikan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, sekarang titik ini adalah titik di mana sebetulnya batas income yang dimiliki oleh suatu individu itu katakanlah Y1, dan batas pendapatan yang masa depannya itu Y2, sehingga dia kalau mau melakukan keputusan tidak melakukan hutang, maka posisinya adalah di sini, di titik ini. Tetapi karena dia mempunyai preferensi, kepingin menambah konsumsinya lebih tinggi saat ini, maka di sini adalah ada tambahan konsumsinya lebih tinggi daripada pendapatannya, maka ini yang kita sebut sebagai hutang. Inilah yang kita sebut sebagai hutang, posisi hutang. Oke, kalau posisinya hutang di sini, maka masa depan dia konsumsinya harus lebih rendah gitu daripada pendapatannya, karena ada membayar hutang. Ini adalah menurut. Nah, sehingga indifferent curve-nya kepuasannya dia di sini. Maka ini adalah tingkat kepuasannya dia ketika dia melakukan preferensinya, lebih senang dia saat ini melakukan hutang. Nah, bagaimana mengukur kebahagiaannya dia seandainya dengan tidak hutang? Maka indifferent curve preferensinya I1 ini akan diikuti menjadi preferensinya 2. Ini lebih rendah. Berarti kita mengatakan bahwa kalau kondisi seperti ini memang benar. Hutang bisa menciptakan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Tercermin dari mana? Indifferent curve-nya lebih baik. Nah, ini yang kita lihat, analisis kita mengatakan bahwa berdampak positif. Nah, ketika ini kita rubah, bagaimana kalau seandainya masalah interest rate yang merupakan proksi daripada tingkat risiko hutang itu dimasukkan. Jadi kita ngomong tentang kalau misalkan interest rate itu naik atau tingkat risiko hutang naik. Maka bagaimana keputusannya dia? Apakah dia tetap positif atau berubah menjadi negatif? Nampaknya nanti secara teoritis dia harusnya negatif. Gambarannya seperti ini. Kalau dia interest rate naik atau tingkat risiko hutang naik, maka ini akan naik. Split ke sana, ini split ke sini. Ini secara teoritis
nya seperti itu karena interest rate, karena dia menjadi diskonto, maka pendapatan saat ini menjadi lebih kecil sebetulnya. Mendiskonto, maka dia lebih kecil dan pendapatan yang masa datang itu lebih besar. Interest rate-nya naik. Maka dia berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau pada posisi semacam ini, maka apa yang terjadi? Maka indifferent curve-nya ini turun, tidak bisa naik karena dia tidak bisa pada titik yang hijau ini, tetapi dia di titik hijau ini. Saya asumsikan kalau seandainya dia hutangnya tetap, maka apa risikonya? Ini pembayaran hutangnya lebih banyak karena interest rate-nya naik, logis. Pada saat dia berhutang, tahu-tahu interest rate-nya naik, maka dia harus membayar itu. Maka ada tingkat konsumsi yang masa depan yang dikorbankan lebih jauh lagi. Nah, disinilah yang saya katakan tercermin dengan indifferent curve yang lebih rendah. Jadi saya mengatakan, oke, kalau semacam ini nampaknya menjadi negatif sebetulnya. Jadi bukan pro and cons, tapi kita melihat, saya lebih melihat kalau efek hutang terhadap kebahagiaan itu kita melihatnya sebetulnya konsepnya apakah kita memasukkan unsur risiko, memperhitungkan risiko. Kalau memperhitungkan risiko, ada kemungkinan dia negatif. Kalau risikonya tidak bisa dikendalikan. Nah, ini berimplikasi bahwa sebetulnya bukan semata-mata. Jadi kondisi makro itu mempengaruhi tingkat kebahagiaan. Ketika pemerintah dengan kemampuan kebijakannya mampu melakukan pengontrolan terhadap tingkat risiko usaha yang tercermin dari interest rate. Di dalam analisis saya ini tergambarkan terproksi pada interest rate. Jadi ini yang menjadi masalah bisa kita temukan. Oke. Nah, selanjutnya saya masuk kepada persoalannya Pak Edi. Yang pertama, Pak Edi, saya melihat Pak Edi tidak bisa memasukkan interest rate karena memang datanya mungkin nggak ada. Sehingga proksi resiko itu nggak ada. Resiko hutang itu tidak teranalisis dalam kajian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat pendapatan itu dihubungkan langsung sebagai variabel kontrol. Sebetulnya variabel pendapatan itu lebih tepat menjadi variabel kalau dalam hubungan hutang itu sebagai variabel moderasi. Dia berinteraksi sebetulnya. Harus dikalikan. Kenapa? Ini tadi kalau saya bisa menjelaskan di sini. Nah, ini tadi kalau pendapatannya naik di sini, jadi kalau pendapatan bergerak di sini, nah naik, maka keputusan dia melakukan hutang itu juga berbeda. Indifferent curve-nya ini atau utilities-nya itu berbeda. Kalau budget line-nya ini bergerak, artinya tingkat pendapatannya bergerak. Itu yang saya lihat absennya dari model yang dikembangkan oleh Pak Edi. Jadi saya lebih mengatakan pendapatan itu bukan sebagai variabel kontrol, tetapi dia sebagai moderasi yang berinteraksi dengan besarnya hutang, keputusan hutang. Itu yang saya rasa sedikit lepas dari analisis ini. Sehingga saya lebih menunjukkan kalau Pak Edi lebih cenderung ke ordinary, ya barangkali tidak. Ya betul, kebanyakan banyak sekali kalau hanya sebagai variabel kontrol dia menggunakan model ordinary, tetapi sebetulnya bisa juga dengan menggunakan moderasi regression model. Jadi ini ada interaksi dengan income itu juga penting. Nah, tapi tidak saya perdalam lagi. Pertanyaan saya tadi sebetulnya juga tanya kenapa dengan tahun ya Pak Edi menginteraksikan, kenapa nggak menginteraksikan dengan pendapatan? Itu juga menjadi pertanyaan saya. Tapi sah-sah saja menurut saya, nggak terlalu berpengaruh besar sebetulnya itu. Tapi
menurut saya yang lebih tajam itu dilihat dari pendapatan itu nggak sebagai variable control, tapi dia sebagai moderasi. Baik, apa implikasinya dari ada sedikit saya katakan bias. Saya khawatir sekali dengan kesimpulannya Pak Edi. Mohon maaf Pak Edi. Karena Pak Edi akan menyatakan tadi bahwa seolah-olah Pak Edi, seolah-olah, ini tanggapan saya, seolah-olah mengizinkan, oke, beri kredit murah pada kendaraan, kesehatan, dan perumahan. Ini implikasinya. Karena semua menjadi positif terhadap kebahagiaan. Ya. Karena probabilitas, maka seolah-olah oke, kita harus memberikan subsidi lah, katakanlah begitu, atau apalah, terutama untuk pembelian kendaraan, kesehatan, dan perumahan. Nah, saya lebih khawatir yang ini sebetulnya. Kalau perumahan barangkali itu basic need, kesehatan basic need. Tapi yang ini yang menjadi tidak sedikit banyak perdebatan di situ memunculkan kalau di kendaraan. Karena kesehatan dan perumahan bisa dikategorikan kalau di dalam policy sebagai basic need. Namun kalau kita mengikuti pola-pola pikir di dalam teoritis tadi, maka saya lebih senang mengatakan bahwa pemerintah kalau meningkatkan kebahagiaan harusnya mampu mengontrol risiko. Nah, ini risiko kredit ini mungkin saya akan perluas. Risiko kredit ini adalah risiko aktivitas ekonomi. Ekonominya jangan gonjang-ganjing, relatif stabil, smooth, naik, terus itu membuat masyarakat menjadi lebih bahagia daripada inflasinya naik, interest rate-nya naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itu sangat fluktuasi tinggi, itu membuat kebahagiaannya masyarakat kita menjadi deg-degan gitu. Kalau bahasa Jawa deg-degan, naik turun gitu. Itu yang menjadi mencemaskan gitu. Jadi barangkali ini yang saya lihat sumbangsi saya untuk mungkin bisa memperluas daripada apa yang Pak Edi telah sampaikan. Terima kasih Bu Mayang. Terima kasih Pak Dwi Budi atas tanggapannya. Jadi mungkin secara garis besar tadi Pak Dwi Budi lebih menyoroti mengenai pendekatan teoritik tadi ya, yang mencoba memasukkan intertemporal choice dari baik itu unit analisis individu di sini sebagai anggota rumah tangga, di mana proksi yang tepat untuk mengontrol interest rate tadi ya. Mungkin di data IFLS, apakah bisa kita misalkan menggunakan ukuran risk averse atau risk lovers dari individu. Sepertinya ada ya Pak pertanyaan itu. Mungkin di IFLS 5 kayaknya bisa kita proksi. Mungkin ya, tapi ya nanti coba kita cek, bisa dicek kembali. Kemudian juga tadi tanggapan Pak Dwi terkait dengan bias hasil ya, karena tadi ada variabel yang diduga yang digunakan sebagai kontrol, padahal ini diduga dia tidak eksogen begitu, yang bisa saja itu justru mempengaruhi besarnya hutang, sehingga justru hutang itu salah satunya dipengaruhi oleh pendapatan, sehingga menimbulkan bias dalam hasil estimasi. Itu sehingga nanti mungkin bisa berdampak pada implikasi yang mungkin nantinya berbeda begitu jika kita mengontrol pendapatan tadi sebagai variabel yang tidak eksogen begitu. Oke, terima kasih Pak Dwi Budi. Maka kita beranjak pada agenda berikutnya, yaitu pada sesi tanya jawab. Kepada para hadirin sekalian, Bapak Ibu peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaan, baik kepada atau masukan, komentar, baik kepada Pak Edi, ataupun tanggapan atas masukan dari Pak Dwi Budi, kami persilahkan untuk raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Ini sementara, oke, kita ada satu penanya Pak Bapak Bu Budi Asih ya. Tapi sebelumnya mungkin ini ada tanggapan dari Bu Nining ya, sepertinya di kolom chat. Ya, sementara saya bacakan dulu begitu ya Pak Edi, Pak Dwi, untuk tanggapan dari audiens. Jadi yang pertama di sini Ibu Nining Susilo menanggapi bahwa hutang bisnis ya ini tidak selalu membuat bahagia.
para pengutangnya tadi, yang artinya apakah itu bisa dikatakan orang Indonesia belum memiliki entrepreneurship, ataukah di sini dikatakan masih risk averse begitu. Dan mungkin kalau dilihat pada aset tertentu, maka mungkin ada yang berdampak positif terhadap kebahagiaan. Kemudian kebetulan Bu Nining di sini juga meneliti hal yang mirip begitu ya, mengenai determinan dari kebahagiaan atau faktor apa yang mempengaruhi kebahagiaan. Salah satunya adalah pendapatan di sini, bahwa kebahagiaan memperbesar usaha bisnis di mana lebih tinggi pada pendapatan masyarakat yang lebih tinggi. Oke, itu tanggapan dari Bu Nining. Kemudian ada juga yang di sini yang sudah bertanya, di sini Ibu Siti Farhah, di mana secara teoritis kebahagiaan merupakan bentuk dari evaluatif well-being dari sisi afektif. Kemudian pengukuran kebahagiaan itu sendiri merupakan momentary dari experience. Yang ingin ditanyakan oleh Ibu Siti adalah apa yang menjadi pertimbangan digunakannya data panel sehubungan dengan sifat pengukuran kebahagiaan itu sendiri. Oke, kemudian Ibu tiga dulu atau bagaimana nih Pak Edi dan Pak Dwi? Boleh. Boleh. Satu lagi mungkin Bu Budi dulu ya. Bu Budi yang sudah raise hand terlebih dahulu, nanti baru pertanyaan selanjutnya. Monggo Bu Budi Asih, silakan. Terima kasih. Saya mungkin langsung ke peneliti kali ya. Ini masukan saya. Jadi saya lebih masukkan ke metodologi. Nama saya Budi Asih ya. Saya alumni dari FEB UI. Ya, temannya Bu Nining. Dari FEB. Jadi mungkin saya lebih ke metodologi kali ya, karena nanti substansinya tadi dari Bu Nining sama Pak yang itu tadi ya, pembahas. Mungkin saya dari sisi metodologi. Saya tadi maaf agak tertinggal di awal, tapi saya coba di belakang kalau nggak salah ditangkap. Kebahagiaan itu sebagai variabel dependennya ya, kalau nggak salah ya, variabel dependen. Nah, cuma yang saya ingin tanyakan adalah kebahagiaan itu adalah suatu variabel yang unobserved. Artinya suatu variabel yang sifatnya laten, variabel laten. Jadi artinya dia harus dikonstruk gitu. Nah, saya tadi mungkin karena tertinggal ya. Kemudian berarti dikonstruk bisa saja dari beberapa dimensi, atau kalau tidak pakai dimensi langsung kepake indikator gitu ya. Tapi itu saya belum nangkap, mungkin tadi terlewat. Nah, karena kebahagiaan itu sesuatu variabel yang sifatnya laten dan dia multidimensi itu. Bahagia seperti apa, apakah bahagia dari sisi apa gitu ya, itu pertama. Kemudian tadi saya akhirnya menangkap kalau saya nggak salah, menggunakannya adalah, modelnya adalah regresi logistik yang multi ya, kalau nggak salah. Multi logit ya, multi logit, bukan binary ya, tetapi multi logit. Nah, itu bagaimana membaginya itu 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah ya tadi, atau saya salah tangkap karena saya tadi terlambat. Kemudian saya lihat juga variabel penjelasnya atau independennya itu, oh iya, pertama saya klarifikasi dulu nanti, unit observasinya itu apa? Individu, dalam hal ini ART, atau rumah tangga. Nah, tapi kalau lihat ya jumlah sampelnya yang demikian besar, sepertinya itu adalah individu ART ya di dalam rumah tangga. Sehingga saya lihat tadi variabel penjelasnya adalah variabel karakteristik si individu sendiri, ada karakteristik rumah tangga, dan ada karakteristik wilayah. Berarti model yang tepat disebut adalah multi-logit regresi yang hierarki. Itu, jadi hierarki itu runningnya juga berbeda, nanti interpretasinya juga berbeda. Kemudian juga saya juga tadi sempat dengar data yang digunakan adalah panel. Nah, kalau kita bicara data panel, berarti ada unit observasinya, ada time-nya. Nah, time-nya saya nggak ngelihat ini time-nya. Nah, kemudian itu pertama. Jadi yang digunakan adalah modelnya berarti multi-logit hierarchy regression dengan menggunakan data panel. Itu yang saya tangkap. Kemudian, kalau kita bicara logit, nah kita tidak umum
membunyikannya langsung dari parameter. Yang kita bicarakan adalah odds ratio. Kalau itu logit, odds ratio. Ya, nggak pernah itu logit kita bicara dari parameter. Tetapi odds ratio itu yang saya nggak lihat. Nah, kemudian kalau dari sisi pemodelan panel, ya kita tahu panel yang jadi ini sangat-sangat menurut saya sangat-sangat advance memang ya untuk pemodelannya. Untuk bicara panel itu kalau kita kemungkinannya kita bisa dapatkan adalah kita panel biasa dulu aja, panel dengan cross section yang regresi biasa aja. Itu akan mendapatkan kalau nggak full, fix atau random. Nah, tapi tadi saya ini untuk klarifikasi aja, apakah si peneliti itu menggunakan modelnya panel one way atau panel two ways, gitu loh. One way, jadi panel one way atau panel two ways. Karena kalau kita bicara panel one way, kita mengabaikan karena efek dari error kalau kita dekomposisikan itu kita menjadi 3. Yang epsilon tadi, saya lihat epsilon tadi. Epsilon tadi adalah kalau kita yang two ways berarti ada efek individu yang berasal dari cross section, kemudian ada efek time yang berasal dari waktunya, kemudian adalah indeks komposit. Nah, kemudian tadi saya lihat secara selintas itu hanya ada epsilon IT plus UI. Nah, jadi si peneliti sudah langsung mengasumsikan bahwa UI-nya itu dari random. Nah, dari mana itu randomnya? Saya nggak melihat ada uji-uji gitu. Nah, itu yang perlu karena kalau pada saat kita menentukan panel itu kita bukan ujuk-ujuk kita maunya ini, tapi harus melewati prosedur ilmiah dari panel. Itu yang nggak saya lihat. Nah, itu jadi yang saya lihat banyak di sini prosedurnya miss gitu. Prosedurnya miss sehingga bacanya hanya dari parameternya langsung, padahal itu kalau kita bicara logit bukan seperti itu gitu loh. Kita bicaranya dari odds ratio. Kemudian dari sisi panelnya juga saya nggak melihat goodness of it dari modelnya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian untuk menentukan apakah dia fixed effect model ataukah random effect model atau pool itu juga tidak nampak. Itu saja. Jadi dari sisi metodologi banyak miss ini prosedurnya. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih Bu Budi atas komentarnya. Monggo mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Pak Edi dari beberapa tadi, 3 orang ya tadi yang sudah bertanya dan juga mengomentari. Kemudian nanti bagaimana tanggapan Pak Dwi Budi. Monggo silakan Pak Edi. Terima kasih Bu Mayang. Mohon izin Pak Dwi Budi saya terlebih dahulu. Pertama, terima kasih banyak atas masukan dan saran dari Bapak Budi dan juga Bapak Ibu semuanya. Keterbatasan data makro memang belum bisa kita masukkan karena memang kita belum mengelaborasi lebih jauh untuk memasukkan data makro interest rate. Mudah-mudahan nanti kita dalam perkembangan ke depan bisa kita masukkan juga Pak ya. Untuk dari Ibu Mayang tentang risk averse ataupun bukan, itu sepertinya itu bagi saya mungkin kurang sesuai karena itu adalah sikap pengambilan keputusan dari individu yang bersangkutan, dan ini pengambilan hutang sendiri tidak semata-mata oleh individu, tapi sebenarnya ini adalah kepala rumah tangga, kemudian individu yang lain keikut menjadi kayak gitu. Jadi itu saya pikir kemarin mau kita masukkan tapi kurang sesuai karena tidak berhubungan langsung kepada individu yang kita treatment sebagai ini tadi. Itu karena mengikut kepala rumah tangga tadi. Yang kedua tentang dari Ibu Nindeng tentang hutang bisnis, sebenarnya penjelasan lebih jauh daripada jenis hutang ini itu seharusnya tidak memasukkan hutang bisnis atau hutang usaha, karena hutang usaha itu sendiri ada di seksi usaha UT maupun non tani Ibu, sehingga sebenarnya hutang yang masuk ke sini ini sebenarnya untuk hutang-hutang ya faktor-faktor produksi gitu, tidak kemudian secara full hutang untuk kemudian membangun bisnis gitu. Jadi untuk kemudian memperjelas apakah ini berarti bahwasanya untuk mereka-mereka yang berhutang untuk bisnis belum memiliki karakter entrepreneurship, saya pikir kita belum bisa mengarah ke sana sekali lagi karena hutang di bisnis itu sebenarnya masih belum masuk ke sini untuk yang bisnis full, karena bisnis full itu materinya ada di seksi UTNT dan itu tidak tercover dalam seksi hutang ini. Sekali lagi hutang dalam kategori tadi bisnis hanya sebatas yaitu untuk apa istilahnya ya, pembelian faktor-faktor produksi yang bukan pokok begitu. Kemudian untuk Ibu Siti Farhah tentang kebagian apa yang
penting. Memang untuk kebahagiaan di sini tadi kita mengambil satu variabel karena dalam kita tidak membuat kemudian dari indeks dengan menyatukan berbagai komponen, karena dalam pertanyaan itu sendiri sudah didesain di mana untuk menjawab itu kategori 1, 2, 3, 4 itu responden untuk diminta betul-betul secara cermat dengan pertanyaan pengantarnya adalah mempertimbangkan keadaan saat ini. Jadi semuanya mohon untuk dipertimbangkan terlebih dahulu kondisi yang sedang ada dalam lingkungan ataupun yang sedang berpengaruh dalam individu tersebut. Jadi kita cukup dengan satu variabel ini kebetulan karena sekali lagi ini adalah sudah betul-betul jawaban responden didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat itu. Dengan pertanyaan pokok tadi itu mempertimbangkan keadaan saat ini, apakah Ibu merasa bahagia, sangat bahagia, dan seterusnya. Itu pertimbangan kami mengapa memang cukup dengan mengambil satu variabel kebahagiaan yang sudah dijawab oleh responden ini tadi. Tidak kemudian membuat indeks dari berbagai macam keadaan yang dialami oleh responden saat itu. Kemudian untuk metodologi, mohon maaf kalau ada yang mungkin yang kelewatan. Terima kasih banyak atas masukan dari Ibu Budi Asih. Nantinya ini akan sangat menyempurnakan dari beberapa analisis kami nanti lebih detail untuk menyampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya barangkali. Tapi beberapa yang bisa saya berikan tambahan penjelasan. Yang pertama adalah kebahagiaan di sini memang betul adalah sebagai variabel dependent. Kemudian tadi maaf mungkin saya menjawab yang ini tadi kembali ke kuesioner bahwa saya memang ini tidak disusun berdasarkan indeks ataupun dengan membuat komposit dari berbagai pertanyaan, tapi cukup langsung tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Barangkali mungkin tadi agak salah saya menjawab untuk dari Ibu Siti Farah ataupun Ibu Budi Asih. Kemudian untuk model, Bu, model yang kita gunakan adalah bukan multi logit, tapi kita adalah yaitu order logit, Bu, karena sebagaimana yang kita pahami untuk order logit itu lebih tepat untuk yaitu variabel dependent yang ordinal. Sementara untuk yang multi logit itu untuk yang itu variabel kategori, tapi kategorinya adalah multi. Dalam artian tidak mencerminkan urutan. Sementara di variabel dependent kita itu betul-betul kategori yang berurutan, di mana 1, 2, 3, 4 itu menyatakan 4 lebih tinggi daripada 3, 3 lebih tinggi daripada 2, 2 lebih tinggi daripada 1. Sementara pemahaman kami untuk multiple logit itu lebih cocok untuk yaitu kategori yang memang tidak berurutan begitu. Sebagai contohnya adalah apakah lebih suka naik sepeda motor, lebih suka naik mobil, atau lebih suka naik bis, di mana antara satu dan yang lain bukan merupakan urutan. Jadi sekali lagi kami memang lebih cenderung akhirnya menggunakan yaitu order logit untuk yang data cross sectionnya, tapi karena kita pada data panel maka pakainya adalah XTO logit, bukan XTM logit. Itu penjelasannya. Jadi modelnya adalah itu order logit, bukan multi logit. Kemudian penjelasan tentang unitnya adalah unit individu, Ibu, kita. Jadi pertanyaan kita adalah pertanyaan betul-betul kebahagiaan di tingkat individu, meskipun dalam beberapa pertanyaan memang kita kontrol dengan variabel kontrol di tingkat rumah tangga. Kemudian untuk memang tadi satu keterbatasan kita bahwasanya untuk variabel independen utama tentang hutang itu semata-mata sebenarnya akhirnya ada beberapa individu yang sebenarnya tidak berhutang, tapi gara-gara tadi adalah orang tuanya berhutang, maka kita treatment sebagai yaitu termasuk individu yang berhutang dalam rumah tangga tersebut. Kemudian sekali lagi, nah ini untuk multi logit hierarki karena tadi adalah individunya adalah variabel kontrolnya ada level individu, kemudian rumah tangga dan juga komunitas. Sebagai masukan dari Ibu multi logit hierarki, coba nanti kita pahami kembali untuk yang order logit hierarki ataupun metode yang lebih sesuai, kita akan pelajari kembali. Dan terima kasih banyak untuk masukan dari Ibu bahwasanya akan adanya variabel kontrol berupa level individu, kemudian rumah tangga, kemudian komunitas, itu yang harus membuat kami untuk masuk ke yaitu yang model yang memakai hierarkis. Terima kasih banyak. Data panel memang untuk observasinya memang kita panel, Ibu, kita tadi sudah menjelaskan juga dalam metode kita menjerit tahun, yaitu tahun di mana tahun untuk tahun 2007 sebagai 0, kemudian tahun 2014 sebagai kode 1, kemudian itu kita interaksikan antara dummy tahun kemudian dummy hutang tadi. Hasilnya memang betul. Terima kasih banyak Ibu diingatkan untuk hasil untuk order logitnya memang belum sampai ke hot ratio ataupun belum sampai ke margin. Jadi kami dalam menjelaskan tadi seharusnya sebatas pada arah positif, bukan pada sampai kebesaran.
untuk besarannya harusnya ada pada saat kita sudah melanjutkan ke marginal effect-nya. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf tadi, mudah-mudahan untuk dari sisi arahnya sudah sesuai. Model panel, ya ini terima kasih banyak, ini sebagai masukan bagi kami, apakah one way atau two way, untuk saat ini mungkin belum bisa kami berikan penjelasan lebih detail, nanti kita akan pelajari kembali atas masukan Ibu. Kemudian soal error term, baik error untuk dari model sendiri ataupun error dari random effect, itu memang sepakat untuk diuji-uji terlebih dahulu, tapi tadi uji-ujinya belum disampaikan. Nanti kita untuk mungkin ada kesempatan presentasi yang lain, kita bisa sampaikan uji-uji teknik-teknik ekonometri yang dijalankan, karena memang belum kita lakukan secara lengkap, baru pada tahap pemilihan teknik analisis yang sesuai, yaitu pada sebatas yaitu memilih antara XTO logit ataupun multi logit tadinya, belum sampai ke order tadi. Sebenarnya tadi kita sudah makan uji, yaitu uji paralel, tapi belum kita sampaikan hasilnya tadi. Kemudian untuk FE model ataupun tadi untuk kita memilihnya adalah random effect model, Ibu, karena sekali lagi kita bukan berasumsi, kita mengingat adanya faktor unobserved yang dimana di situ adalah adanya faktor unobserved berupa mungkin karakteristik individu yang itu sifatnya ya tidak banyak berubah begitu dari tahun ke tahun. Kalau misalnya karakter seseorang yang mungkin punya kepribadian A, mungkin mereka akan tetap punya kepribadian A beberapa tahun ke depan dan itu tidak berubah, dan itu yang mendasari kami kemudian yaitu memilihnya adalah random effect. Itu beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini semuanya nanti bisa kita lebih pahami kembali dan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Begitu Mbak Mayang penjelasannya. Terima kasih Pak Edi atas tanggapannya. Monggo Pak Dwi jika ingin menambahkan, tadi ada beberapa tanggapan dari audiens. Ya, terima kasih Bu Mayang, Pak Edi. Kalau saya nanggapinya aja, ya tadi Mas Pak Edi, pendapatan itu mungkin selaras dengan Bu Nini, bahwa sebetulnya pendapatan itu harusnya dimasukkan sebagai moderasi. Nah, ini yang menjadi problem di modelnya itu. Kemudian tadi nanggapi Bu Budiasih tadi, memang perlu Pak Edi cermati kalau kita nggak menganalisis dengan menggunakan odds, saya khawatir memang naik, tapi naiknya pada level 1 ke level 2, kan nggak sama aja, berarti sebetulnya nggak bahagia gitu. Simulasi odds-nya itu kan tergantung pada Z-nya ya Pak Edi, total dari semua. Nah, kelemahan daripada order ini adalah jika variabel kontrolnya ada yang tidak signifikan, itu menjadi problem karena Z-nya, nilai Z-nya itu nilai akumulasi semuanya, prediksi odds-nya itu berubah karena ada yang nggak signifikan. Maka biasanya kalau pakai order itu memang variabel independennya itu nggak banyak. Ini Pak Edi banyak gitu. Dan peluang untuk tidak signifikan menjadi besar. Nah, ketika nggak signifikan, maka estimasi odds-nya itu menjadi kacau nanti kalau harus dicari odds-nya ya, Pak Edi. Tetapi yang saya cemaskan itu bukan di situnya. Tapi Pak Edi melihat trennya dia kan. Geraknya kalau positif, oh berarti dia bergerak dari 1 ke 2. Kan persoalannya bisa di 1, 2, 2 bisa di 3, 3 bisa di 4. Yang mana ini? Karena nanti anunya kan ketemu P ya. P sama dengan 1, Y sama dengan 2, probabilitasnya berapa? Terus besar mana probabilitasnya? Nah, disitulah peluang manfaat kredit kalau pakai order. Nah, kalau pakai multiple logit, apalagi yang cuma dipakai hierarki, jadi kalau hierarki itu bisa di step-step juga, 1 lebih besar dari 2, gitu. Suka tidak suka itu bisa Pak Edi. Nah, itu enaknya dia nggak perlu pakai odds, tren aja bisa, karena koefisiennya itu sudah mencerminkan perbedaan antara Y1 dengan Y2. Gitu. Koefisiennya mengarah kemana? Gitu. Bisa min, bisa plus, bisa berubah gitu. Itu barengan tanggapannya, dan saya setuju dengan Bu Nining dan yang
yang memang saya belum juga menemukan esensinya. Kenapa harus panel? Kenapa nggak harus 2014 saja atau terpisah 14 dan 14 dan 7 yang berbeda? Kenapa nggak terpisah? Itu juga saya juga menjadi pertanyaan. Tetapi itu sebetulnya nggak terlalu krusial. Yang saya khawatirkan kesimpulannya Pak Edi tadi, akibatnya apa? Akibatnya beri subsidi pada kredit mobil, kredit rumah, kredit kesehatan agar mereka bahagia. Ini yang bahaya, Mas, menurut saya. Artinya Pak Edi harus memberikan argumen yang kuat. Kenapa ini penting disubsidi? Bukan berarti saya menyalahkan hasilnya, enggak. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa kemungkinan kesalahan, faktor risiko enggak dimasukkan. Enggak ada karena datanya. Pendapatan bukan sebagai itu yang menjadi dua krusial yang saya pikir cukup berat. Barangkali gitu, Bu Mayang, tanggapan saya. Terima kasih, Pak Dwi. Pak Edi mau menanggapi dulu atau menjawab dulu atau bagaimana, Ji? Saya pikir saya simpan sebagai masukan buat kami nanti untuk menambahkan variabel-variabel dan jenis-jenis analisis yang memang Bapak Ibu sarankan semuanya, Mbak Mayang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi, Pak Dwi atas tanggapannya untuk tadi 3 penanya yang pertama. Kemudian ini masih ada yang mengajukan pertanyaan dari PKFEBUB. Sepertinya ini menanyakan ke Pak Edi ya, bagaimana kita memastikan pengukuran kebahagiaan itu tidak bias, mengingat persepsi kebahagiaan individu dari hari ke hari bisa berubah secara ekstrim. Itu yang pertama. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Bu Nining terkait dengan karakteristik community tadi dengan mengontrol dummy wilayah. Yang menarik, mengapa pengaruh Jawa dan Bali ini pengaruhnya negatif terhadap kebahagiaan? Karena budaya atau mungkin karena kepadatan dari penduduknya, ataukah mungkin bisa dilihat khusus di daerah istimewa Yogyakarta yang barangkali mungkin dampaknya positif, signifikan, karena angka harapan hidup di Jogja ini relatif tinggi. Mungkin sementara 2 ini dulu Pak Edi bisa ditanggapi. Ya, baik Ibu Mayang, terima kasih untuk 2 pertanyaan berikutnya tentang kebahagiaannya apakah tidak bias. Sekali lagi ini adalah sebagaimana yang kita jelaskan, variabelnya memang variabel yang kita ambil pada saat wawancara dengan pertanyaan yang sudah kami sampaikan tadi, dan faktor-faktor yang menjadi penjelas pun juga adalah pada saat diambil pada saat wawancara. Bukan kemudian kita membandingkan data keadaan bahagia dengan faktor dalam suasana yang lain. Jadi saya pikir ini adalah ada satu kondisi pertanyaan kebahagiaan yang dijawab oleh responden dengan mempertimbangkan apapun yang ada di sekitar ataupun apapun yang dialami oleh responden saat itu. Jadi kita tidak pada 2 time yang berbeda begitu antara bahagia itu sendiri dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Itu penjelasan saya. Jadi kita tetap yakin bahwasanya memang meskipun itu sekali lagi adalah sangat subjektif, tapi itu adalah antara faktor yang mempengaruhi dan beban itu sendiri terjadi pada saat yang bersamaan. Kemudian tentang kebahagiaan di jalan, tentu tadi sebagaimana yang saya jelasin di awal, ini cukup menarik dan sayangnya mohon maaf kami belum bisa meng-cross-check indeks kebahagiaan yang disusun dari hasil survei Bappenas tadi, apakah inline dengan temuan ini begitu Ibu tadi. Mohon maaf belum bisa, jadi kita belum bisa memberikan penjelasan karena belum bisa meng-cross check apakah memang betul bahwasanya indeks kebahagiaan mungkin di luar Jawa secara rata-rata mungkin lebih tinggi daripada di Jawa. Mohon maaf untuk saat ini belum sempat kita cross check itu Ibu, dan kita tidak bisa, kemudian saya sendiri tidak bisa memberikan penjelasan lebih dari itu karena saya akan cross check terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi untuk tanggapannya tadi terhadap 2 pertanyaan yang susulan di sini. Apakah mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang masih ingin bertanya, mengomentari ataupun menanggapi dari diskusi kita sore ini? Sambil di sini saya memberikan informasi bahwa recording dari kegiatan webinar kali ini dapat diakses Bapak Ibu melalui YouTube IBER dengan akun Indonesia Bureau of Economic Research, di mana PPT-nya saya rasa Pak Dwi sudah attach di sini.
Kemudian nanti tinggal Pak Edi bisa meng-attach juga di sini, atau monggo mau di-attach nanti lewat YouTube juga dipersilakan. Oke, mungkin barangkali ada yang masih ingin bertanya atau menanggapi dari diskusi kita. Kami persilakan. Waktunya masih cukup di sini. Jadi mungkin nanti dari masukan-masukan ini masih diperbaiki lagi ya Pak Edi dari sisi metodologi, kemudian baik, Ibu, mungkin ya. nanti kalau data saya rasa mungkin kan karena kita ingin lihatnya long term impact ya. Jadi kredit di tahun 2007, dampaknya dilihat di tahun 2014 begitu, J. Iya, betul Ibu. Nah, sebetulnya kami juga punya kajian yang cross section sebenarnya di 2007. Cuman karena untuk acara ini kami lebih memilih untuk yang panel gitu, biar maksudnya lebih variasinya lebih besar gitu pertimbangannya itu. Mohon maaf. Ya, mungkin kita bisa ketemu di acara yang lain untuk presentasi yang tersebut. Terima kasih. Saya rasa mungkin sudah tidak lagi yang bertanya. Maka diskusi webinar dengan pembicara Pak Edi Purwanto, SPMSC, dan Pak Dwi Budi Santoso, PhD, dapat saya akhiri. Saya selaku moderator memohon maaf jika dalam memandu acara ini terdapat banyak kekurangan. Sekaligus saya mewakili penyelenggara IBR di sini jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan kegiatan sore hari ini. Oke, oh ini ada Bu Nining yang ingin minta kontaknya Pak Edi nih. Ya. Kayaknya kalau ingin diskusi lebih lanjut dengan pembicara, kalau boleh saya bisa minta kontaknya. Monggo nanti bisa Pak Edi menuliskan nomor HP begitu di PPT-nya atau bagaimana Pak? Atau email ya, mungkin. Ya, ada email nanti di PPT-nya ada email. Bu Nining bisa kami berikan dari kami mungkin dari IBR. Oh iya, dari IBR juga bisa, J. Begitu, Bu Hera, saya kembalikan ke Bu Hera atau bagaimana, J? Untuk penutupnya. Oke, mungkin kita foto dulu ya Bu ya sebelum selesai ini. Ya, sebelum menyelesaikan. untuk para hadirin bisa on cam supaya kita bisa diambil gambarnya gitu ya. Nanti dari Mas Ibrahim atau bagaimana? Fotonya ini, Mas. Mas Ibro bisa ya? Ya, boleh Bu. Ya, ada 2 slide. Untuk slide pertama saya hitung 1, 2, 3 senyum. Oke, untuk slide kedua 1, 2, 3 senyum. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas diskusinya yang menarik. Sebenarnya juga tadi ada yang ingin bertanya, cuma sayangnya Wi-Fi kurang baik sehingga harus keluar masuk. Jadi mohon maaf tadi kameranya juga dimatikan. Saya kira cukup banyak ya yang bisa kita pelajari di sini. Ya, topiknya juga sangat menarik dan mudah-mudahan diskusi kali ini bisa membantu baik untuk Pak Edi ya untuk menyempurnakan paper, juga bagi peserta yang lain ya, siapa tahu ini bisa memotivasi kita untuk menggali topik yang lebih menarik ya terkait hal ini, tapi dengan cara yang mungkin berbeda lagi. Dan mungkin kami juga berharap bahwa kami menunggu ya Pak ya IFLS yang selanjutnya kapan ini Pak rencananya. Jadi siapa tahu justru hasilnya pun menjadi lebih menarik lagi gitu, karena kita sudah memasukkan kondisi pandemi ya, bisa jadi masuk ke dalam pembahasan kali ini. Baik, saya kira ya Pak. Bisa, insya Allah semoga bisa. Oke, baik, saya kira itu saja. Gimana Pak Edi, bisa ya? Enggak. Aduh, mohon maaf, ini kayaknya saya agak ini ya, Wi-Fi saya kurang baik, saya matikan. Oke. Oke, jadi dengan berakhirnya diskusi kali ini, kami ucapkan terima kasih bagi semua para pembicara, ya, Pak Edi, Ibu Mayang sebagai moderator, Pak Dwi Budi Santoso, dan juga
Bapak Ibu yang telah memberikan masukan semuanya. Untuk ke depan ya kami akan lakukan kurang lebih 1 bulan sesudah ini, dan mohon bisa mohon bisa dihadiri karena pastinya akan ada diskusi-diskusi yang menarik terkait dengan paper-paper yang baru dibuat dan juga akan disempurnakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu semua. Pamit, Mbak Matur Era. nuwun Pak Edi, Ya, terima Pak kasih Budi, Bu Pak Ira. Edi, Pak Budi. Ya. Mayang. Pamit Ah, semuanya, Nggih, matur nuwun teman-teman. Salam buat Pak. teman-teman. Ya. Kasih. Ya. Sampai ketemu di sana Pak ya, di IRSA ya Pak ya. Ya, Ya. insya Allah Bapak. Insya Allah. Ya. Oke. Ya, pamit. Ya, kita mohon Izin pamit ya Pamit Bapak dulu Ibu. Ya. Bu Ira. Bu Hera. Terima kasih Bu Mayang. Ya, terima kasih.